Oke, pada video kali ini bagaimana sih cara memilih distribusi yang sesuai yang untuk kita gunakan dari beberapa analisa frekuensi yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Di sini kan ada distribusi Gumbel, log persen normal sama log normal kan kemarin. Dan untuk di uji Smirnov itu diterima semua, uji square juga diterima semua. Nah, cara milihnya tuh gimana ya? Misal karena di sini kebetulan buat uji Smirnov dan uji square sebagai kesesuaian distribusi itu diterima semua, kita bisa melihat di uji persyaratan statistik juga. Jadi uji persyaratan statistik tuh untuk masing-masing distribusi itu berbeda-beda syaratnya. Kayak di sini ada yang distribusi normal, koefisien skewness-nya harus mendekati 0. Terus ternyata setelah dihitung ini 1,2, jadi ditolak. Untuk kurtosisnya harus mendekati 3, ini 5,6, ditolak juga. Untuk log normal skewness-nya seperti ini, 3 CV tambah CV pangkat 3. CV ini koefisien variannya, bisa dilihat di sini, ini rumusnya buat semuanya ini, CS, skewness, kurtosis, sama varian. Di varian itu standar deviasi dibagi rata. Ditolak juga, yang Gumbel ditolak, terus log persen, cuma log persen yang diterima. Nah, terus gimana kalau gini? Kalau log persen kan diterima, dan sedangkan kita lihat di sini juga untuk log persen kita lihat buat misal ini delta hitungnya 0,1 ya. Selisihnya ini berapa nih, yang 1% sama hitungnya. Ternyata yang kritis 1% ini segini, yang kritis 5% segini. Jadi kayak kalau ininya makin kecil itu makin bagus, makin kecil ya. Karena kalau makin kecil kan nilainya berarti untuk melebihi nilai kritisnya itu kan jadi jauh gitu loh. Kalau misalkan seperti itu semakin cocok gitu, semakin bagus. Sedangkan kan kalau melebihi delta kritisnya ini, itu kan hipotesanya ditolak. Kalau hipotesanya ditolak ya berarti datanya itu kurang sesuai, distribusinya tuh kurang sesuai untuk data ini. Jadi seperti itu. Kita lihat selisihnya ini juga lumayan gede ya, lumayan besar, lebih kecil. Ini kan rumusnya ini. Terus ini yang normal sama log normal ini mepet banget kan nilainya sama delta kritisnya. Terus kemudian kita lihat di sini juga buat C-square-nya. Ternyata juga lumayan gede selisihnya. Bagus berarti kalau gede ini. Jadi kalau misalkan selisihnya ini gede ya, maksudnya jauh lebih kecil lah dari hitungnya itu nilai hitungnya itu lebih jauh kecil sekali daripada kritisnya. Itu kemungkinan diterimanya tuh lebih baik daripada yang cuman sedikit selisihnya, seperti itu. Bisa dipahami kan kurang buat apa Smirnov sama C-square ini. Dan ternyata di persyaratan statistik juga log persennya diterima, terus di sini selisihnya besar, jadi oke lah pakai log persen karena secara memenuhi semua. Tapi semisal di sini log persennya ditolak ya, sedangkan ini diterima tapi ada yang lain ditolak, tapi di C-square sama Smirnovnya ini diterima, maka kita ngutamain yang Smirnov sama C-square terlebih dahulu. Jadi ini tuh untuk kondisinya, kalau kondisinya seperti ini diterima semua.
Kalau misalkan di sini log personnya ditolak, ya udah, berarti meskipun ini diterima jangan dipakai. Pakai yang acuan Smirnoff sama T-Square dulu gitu. Jadi di sini saya pakai T-Square karena di Smirnoff sama pakai T-Square. Pakai log person karena uji Smirnoff juga diterima dengan selisihnya yang gede, T-Square juga diterima dengan selisihnya yang gede, sama persyaratan statistiknya juga mendukung. Jadi untuk analisa selanjutnya saya gunakan distribusi log personnya untuk nanti sampai menghitung ke hidrografnya. Sampai di sini semoga cukup membantu ya buat cara pemilihan distribusi untuk analisa frekuensi ini. Sekian dari saya. Nantikan di video-video selanjutnya. Terima kasih.